Masih di-mute. Oke, halo semuanya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Halo semuanya, selamat malam waktu Indonesia. Dan selamat siang waktu UK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan baik-baik aja nih. Nah, sebelum kita memulai acaranya, perkenalkan dulu, saya Muhammad Haibat Rizky, atau bisa dipanggil Haibat. Dan saya Felicia Afsarini, bisa dipanggil Felicia. Oke, jadi kita hari ini bakal guide through kalian during this event ini. Oke, sebelumnya, Feli apa kabar nih, Fel? Baik. Yang lain apa kabar nih yang di sini? Yup, iya nih, wah belum pada nyalain kamera nih. Aku lihat-lihat, yuk mungkin supaya lebih engaging nih sessionnya, bisa nyalahin kameranya ya teman-teman ya. Jangan lupa dipakai virtual background-nya juga. Nah, di sini ada Kak Feni nih. Mungkin kita tanya ya, Kak Feni apa kabar, Kak? Ya, halo Kak Hebat. Kabarnya baik, Kak. Gimana kabarnya Kak Hebat dan teman-teman baik semua ya? Alhamdulillah, baik. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya, Vel. Nah, hari ini kita bakal ngapain aja sih nih, Vel? Nah, hari ini tuh kegiatannya banyak banget dan pasti itu useful banget buat kalian yang mau ke Manchester. Nah, yang pertama tuh kita bakal ada PPIGM Introduction dari Ketua PPIGM kita, Vindi, dan dilanjut sama pre-departure session dari Public Affairs Department. Dan abis itu kita bakal ada talk show session di mana nanti ada narasumber yang mereka itu student masters dan undergraduate degree di Manchester. Terus biar suasananya gak terlalu awkward dan kalian bisa ngerasa nyaman satu sama lain, kita bakal ada ice breaking dan juga networking session. Dan terakhir, kita bakal tutup sama call to action. Jadi stay tune sampai terakhir ya, teman-teman. Yap, bener banget nih. Wah, kalau dilihat-lihat acaranya lumayan padat dan semoga aja bisa insightful dan seru ya, teman-teman. Oke, mungkin langsung aja nih ke... Oh, sebelum itu, ini ada beberapa meeting rules. Jadi nanti kita akan set kalian dalam keadaan mute selama presentasi ini berlangsung. Dan juga untuk kalian yang ada bisa untuk nambahin information nih, kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang kalian tahu jawabannya, feel free aja untuk nambahin informasinya. Karena dari tim kami sendiri nggak se-update Google, tapi kami berusaha untuk menjawabnya. Jadi teman-teman jika ada hal-hal yang kalian sudah alami atau kalian tahu jawabannya, feel free aja untuk nambahin kita dengan cara raise hand. Dan untuk guidebooknya, handbooknya sendiri bakal dibagikan di tengah-tengah sesi, dan untuk recordingnya akan dibagikan setelah sesi ini berakhir. Seperti itu. Nah, oke, without further ado, langsung aja nih kita masuk ke sesi yang pertama, Vel. Apa nih, Vel? Sesinya, Vel? Oke, jadi di sini kita bakal ada PPIGM Introduction dari Ketua PPIGM kita, Vindi. Kepada Vindi, dipersilahkan. Thank you, Val. Thank you, Haibat. Halo semuanya, selamat siang waktu UK dan selamat malam waktu Indonesia. Nama saya Vindi, perkenalkan. Saya selaku Ketua PPIGM periode 2020 sampai 2021. Sedikit tentang saya baru aja nyelesain studi saya S1 di The University of Manchester. Baru aja lulus Juli kemarin, dan saya akan melanjutkan studi saya di Imperial College London. Nah, pertama-tama, congratulations to everyone yang udah receive an offer and decide to study here in Greater Manchester. We're very excited to see you this year. Mungkin kita pertama-tama mulai kali ya, apa sih PPIGM itu? Nah, PPIGM itu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Greater Manchester. Greater Manchester itu mencakup beberapa boroughs dan university yang kita accommodate itu termasuk University of Manchester, Manchester Metropolitan University, University of Salford, RNCM, University of Bolton, dan mungkin ada beberapa university lain yang tadi belum aku sebut ya. Nah,
gimana sih PPIGM tuh bisa ngebantu kalian, atau how can we help you and affect your life and your studies here in Greater Manchester. Nah, mungkin yang paling basic itu from adaptation. Mungkin banyak dari kalian yang baru pertama kali pindah ke negara lain atau ke kota lain. Nah, kita tuh di sini bisa ngebantu kalian dalam proses adaptasi itu. Kalau kalian mungkin ada kesusahan, nyari tempat belanja groceries, di mana sih groceries yang paling convenient atau yang paling murah, kalian bisa tanya-tanya mungkin ke teman-teman di PPIGM. Karena teman-teman di PPIGM juga mungkin banyak yang udah lama kan di sini. Nah, terus mungkin cara kalian get around the city, gimana cara navigate si tram atau bus, nah itu kita juga bisa bantuin kalian. Mungkin next juga kita bisa bantu kalian di administrative help, kalau kalian ada yang perlu ngurus mungkin visa atau perpanjang visa, ngurusin anything that has to do with like mungkin KBRI atau mungkin PPI UK, kita juga bisa bantu and help you connect with like the right person. Kalau kalian mungkin ada pertanyaan tentang seputaran karir atau gimana sih cara kita bisa dapetin visa nih abis kita selesai belajar di university di sini, nah itu kita juga bisa bantu help you connect with the right people, atau kalau kita sendiri juga punya jawabannya, kita pasti we're more happy to help you. Nah, next mungkin kan sekarang nih banyak banget ya uncertainties di masa pandemi ini. Nah, kita tuh juga bakal selalu update kalian tentang any regulations or restrictions yang government di UK ini lagi adain buat kita. Nah, next mungkin bisa diganti slide-nya. Nah, ini Kabinet PPIGM tahun 2020-2021. Mungkin masa jabatan kita ini udah mau habis ya, jadi sedikit perkenalan aja. Kita di sini ada beberapa departments yang emang bertanggung jawab di divisi beda-beda. Nah, ada professional development, finance and sponsorship, creative media, publicity, talent and community, public service, and internal events. Nah, departemen-departemen ini tuh ngadain acara beda-beda nih tema-temanya. Kalau finance and sponsorship, mereka lebih kayak ke fundraising. Kalau misalnya kita lagi mau ngadain acara dan kita lagi butuh pendanaan, mereka bisa adain jualan makanan atau mungkin acara-acara yang lebih kecil yang bisa bantu nge-raise dana untuk acara-acara kita yang lebih gede. Nah, professional development ini lebih ke acara-acara yang menuju ke arah akademik mungkin. Kalau creative media dan publicity itu semua yang berhubungan dengan informasi yang kalian lihat mungkin di grup PPI atau informasi yang ada di Instagram. Nah, itu semuanya di bawah creative media and publicity. Talent and community ini mereka bertanggung jawab untuk acara-acara seperti olahraga, mungkin kalau ada yang hobi musik juga bisa nih ikut acara-acara di talent and community. Nah, mereka tuh biasanya ngadain acara kayak weekly sports atau PPIGM Cup, tapi mungkin tahun ini setahun kemarin ini agak lebih sedikit acara-acara dari mereka karena kan kita beroperasinya online ya. Nah, public service ini kalau kalian butuh any help with your studies or your life in Greater Manchester, kalian bisa ke public service. Pre-departure ini sendiri juga diadain sama Departemen Public Service. Nah, kalau internal events itu lebih banyak acara-acara yang mungkin lebih kayak acara antar students, Indonesian students di Greater Manchester tuh, kayak kita suka ngadain tikum, itu kita bisa kenal-kenalan. Tikum itu titik kumpul by the way. Nah, itu kita bisa kenal-kenalan, main games bareng. So basically it's like networking events antar bisa internal PPIGM doang, atau bisa juga kita collab sama PPI lain di seluruh UK. Jadi kalian nggak cuma kenal orang-orang Indonesia di Greater Manchester, tapi kalian juga bisa kenal mungkin orang-orang dari Liverpool, dari London, dan kota-kota lain di United Kingdom. Nah, mungkin tahun ini
kita bisa ngadain lebih banyak acara offline karena restrictions juga udah mulai di-ease sama government. So mungkin kita soon bisa ketemu face to face, yang bisa diawali mungkin dengan welcome night yang akan diadain mungkin antara di bulan September atau mungkin Oktober ya tahun ini. Jadi for those of you yang udah ada di UK, we can't wait to see you. We can't wait to welcome you here in the city. And ya, segitu aja dari saya. Kembali lagi mungkin ke Haibat sama Felicia. Thank you semuanya. Thank you Vindi buat sambutannya sama udah ngenalin para PPIGM Committee buat tahun ini. Nah, selanjutnya kita bakal ada pre-departure presentation, dan ini udah pasti helpful banget. Terus, don't worry, kita bakal send slides-nya nanti di chat. Jadi kita langsung aja ya, mulai ke presentation-nya. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Jadi di sini kita bakal go through handbook yang udah kita provide. Mungkin dari Feli juga minta tolong untuk kasih linknya di grup chat supaya teman-teman bisa mendownload. Tapi untuk teman-teman juga kita sekarang bisa lihat share screen juga, karena aku bakal share screen seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya aku juga mau ngucapin congratulations untuk kalian udah mendapatkan offer dan memilih Manchester sebagai kota atau melanjutkan tempat studinya. Semoga studi kalian dan kehidupan kalian di sini diperlancar dan apa yang kalian cita-citakan semuanya tercapai. Oke, langsung aja ya. Untuk hari ini sendiri ada beberapa yang akan kita paparkan. Yang pertama ada COVID-19 update. Sini academic information, departure and arrival, live in Manchester, sekaligus nanti ada talk show dengan current student, bisa kalian nanya-nanya nih tentang kehidupan di Manchester itu sendiri, dan terakhir ada contact about us, kayak about social media. Oke, langsung aja ya. Nah, yang pertama COVID-19 update sendiri. Seperti yang kita ketahui mengenai international travel di sini, according to UK government, pada tanggal 19 Juli kemarin, Indonesia baru saja masuk ke Red List UK. Jadi di sini ada beberapa nih hal yang harus kalian lakukan sebelum dan sesudah tiba di Manchester. Untuk sebelumnya sendiri, kalian diwajibkan untuk take COVID-19 test. Ini juga require untuk beberapa maskapai juga meminta hal ini, dan ini pastinya bakal diminta di imigrasi. Dan juga kalian bisa book quarantine hotel package, karena di sini kita salah satu syarat red list country ini adalah karantina di hotel selama 10 hari, dan ini sudah termasuk 2 COVID-19 test. Dan ini semuanya yang biru-biru ini bisa diklik ya guys, nanti kalian di handbooknya bisa kalian klik untuk further information-nya itu sendiri. Dan untuk karantina sendiri kemarin juga ada yang nambahin, kayak bisa dipesan within 14 days atau sebelum kalian keberangkatan seperti itu. Dan terakhir, complete a passenger locator form, karena ini bakal diminta juga di imigrasi. Dan saat tiba di Manchester, kalian diwajibkan untuk karantin di hotel yang udah kalian pesan, dan juga melakukan tes COVID-19 itu sendiri. Nah, pertanyaan frequently asked question di sini, aku juga dicantumkan resource-nya dari Manchester University yang sudah cukup komprehensif, jadi kalian bisa langsung cek through this link gitu. Nah, untuk karantina sendiri, what to expect sih. Jadi kalian, again, tadi manage quarantine hotel di within a 14 days period before arrival dari kalian sendiri. Dan untuk booking hotel ini sudah termasuk hotelnya sendiri, karantina transport dari bandara. Mungkin dari kalian ada yang nanya, adakah penjemputan dari PPIGM? Nggak ada ya guys, karena kalian sendiri langsung dijemput oleh pemerintahnya, karena udah termasuk biaya atau include di karantina package hotelnya itu sendiri. Dan juga tes COVID-19 selama 2 kali di hari kedua dan juga hari ke-8. Untuk karantina hotelnya bisa kalian pesan melalui CTM, di sini juga kita include linknya, jadi tinggal klik link dan bakal direct untuk pesan hotelnya. Untuk biayanya sendiri, itu untuk one adult in one room di sini untuk 10 hari atau 11 malam, di sini 2.285 pounds. Dan untuk biayanya sendiri bakal di-reimburse oleh university masing-masing. Di sini aku udah cantumin juga gimana cara kita nge-reimburse biaya tersebut. Kayak kita yang pastinya harus provide bukti kita bayar dan juga
pesan atau booking si hotelnya tersebut. Bisa kalian klik lagi di sini, kita banyak link di sini yang bisa kalian further reading di your own time gitu. Nah, untuk di mana sih tempat kalian bisa tiba? Kalian nggak bisa langsung tiba di Manchester karena Manchester belum bisa atau belum available untuk dijadikan di quarantine hotelnya ini. Jadi saran aku sih bisa di Heathrow ataupun di London ataupun di Birmingham Airport sendiri. Seperti itu. Nah, next-nya ini adalah kurang lebih gambaran di sebelah kiri kalender kalian selama 10 hari karantina. Di mana hari kedatangan itu dihitung hari 0 dan kalian bisa memulai day one karantinanya itu setelahnya di jam 00.01 dini hari seperti itu. Dan di hari kedua kalian akan diadakan COVID-19 test untuk tahap awal dan di hari ke-8 juga. Dan ini kalendernya akan ada juga nanti di welcoming pack seperti itu. Nah, gimana sih caranya kalian untuk sampai ke hotel seperti itu? Jadi jika kalian sampai nanti di bandara, kalian akan provide pastinya tadi complete passenger locator form yang udah kalian isi dan juga nanti diminta negative test of COVID-19 di saat di imigrasi seperti itu. Nah, nanti bakal bertemu di passport control dan juga kalian akan di-guide di reclaims and also customs jalurnya, dan nanti di sana bakal ada sign-sign tertentu di mana kalian langsung aja ikuti sign-signs-nya dan kalian akan dibimbing dan di-guide mana aja siapa aja yang butuh untuk manage karantin hotel itu sendiri. Jadi banyak ada sign-nya dan juga ada petugasnya, bisa diikutin aja sign dan juga arahan dari pihak bandaranya itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk saat nyampe di hotel, pasti kalian check-in. Pas saat check-in di karantina hotel, kalian harus again require 10 full days of quarantine. Di sini hotelnya juga nanti pas check-in kalian dikasih menu pilihan makanan, kayak makanan apa yang ingin kalian pilih. Untuk kalian yang muslim nanti juga ada pilihan halal food. Jadi don't worry. Dan untuk roomnya sendiri udah termasuk kayak television, fasilitas seperti television tadi, wifi, dan beberapa fasilitas untuk kayak membuat teh atau kopi udah di-provide dari sana. Dan nantinya ini yang paling penting, nanti saat kalian sampai, nanti bakal dikasih welcome pack. Nah, di sini welcome pack ini akan menjelaskan keseluruhan aktivitas kalian selama 10 hari, service apa aja yang mereka provide di sana, bantuan apa aja yang mereka berikan di sana, semuanya lengkap di welcome pack. Jadi make sure kalian baca dulu dan pahami secara betul si welcome pack ini. Dan juga ada nomor-nomor bantuan yang harus kalian hubungi seperti itu. Dan kalender yang tadi aku kasih juga di sebelumnya bakal ada dikasih juga di welcome pack, dan malah lebih lengkap kayak case in case kalian tes di hari kedua positif atau hari ke-8 positif, nanti itu kalendernya bakal berbeda seperti itu. Nah, untuk visitor sendiri, kalian tidak diperbolehkan untuk misalnya keluarga atau teman datang selama kalian karantina, kecuali mereka providing emergency assistance di sini. Seperti itu. Nah, untuk tesnya sendiri nih, testing selama manage karantin, di hari kedua, kalian diharuskan untuk mengambil COVID-19 test, dan COVID-19 test ini diambil di dalam ruangan hotel kalian, jadi nanti dikasih kitnya sendiri. Nah, finger cross kalau misalnya kalian positif di sini, maka kalian harus mengulang atau restarting karantin period kalian. Jadi saat hari kedua misalnya hasilnya udah keluar dan positif, nah maka hari kedua itu diulang jadi hari ke-0 lagi, dan kalian harus dari ulang 10 hari untuk menjalankan karantina hotel. Tapi kalau kalian negatif, alhamdulillah kalian tinggal melanjutkan proses karantina yang tinggal 8 hari lagi tersebut. Dan jika kalian juga menerima hasil positif di hari kedua, maka kalian tidak perlu untuk tes di hari ke-8, karena kalian itu kalendernya nanti akan berbeda lagi, dan kalender ini bisa dia di welcome pack ya. Kalau misalnya skenario-nya kalau misalnya kalian positif hari kedua, maka schedule-nya juga akan berbeda seperti itu. Dan untuk hari ke-8, jika kalian mengambil tes di hari ke-8 dan hasilnya negatif, maka kalian nanti di hari ke-10 bisa langsung check out dan juga keluar dari karantina itu sendiri. Dan tapi kalau misalnya hasilnya positif, again, kalian harus restarting, dan juga ada skenario-skenario yang harus kalian lanjutin. Jadi kalian harus benar-benar full 10 hari menjalani karantinanya itu sendiri. Dan untuk living
karantin di sini. Untuk package-nya sendiri tadi, again itu udah includes transfer back to the airport, misalnya ke London Heathrow lagi untuk balik ke Manchester, atau kalian yang prefer untuk naik tren juga bisa seperti itu. Dan untuk kalian yang udah hari kedua dan hari ke-8 negatif, saat hari ke-10 atau besokan paginya, kalian udah bisa check out dengan menunjukkan bukti hasil negatif COVID-19 result di hari ke-8-nya itu sendiri. Tapi jika kalian positif, kalian juga harus melanjutkan masa karantina kalian selama 2 hari berturut-turut. Dan ini ada useful link juga mengenai further information-nya, mengenai proses karantina dan juga international travel itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk additional information bakal disampaikan oleh Felin. Buat additional information-nya, semenjak tanggal 19 Juli 2021, UK udah nggak perlu social distancing lagi, dan kalian nggak perlu pakai masker, tapi itu personal preference ya. Dan kalian juga bisa meet lots of people, karena biasanya di sini di limit cuma bisa bepergian atau bertemu dengan orang yang in the same household. Tapi kalau buat kalian masuk public transportation or supermarket, kalian masih harus pakai masker. Dan abis itu, kalau kalian memiliki tes symptoms COVID, kalian bisa tes PCR dan juga NHS nge-provide antigen free. Jadi kalian bisa langsung aja search di website NHS-nya buat tes antigen tersebut. Lanjut. Nah, kalau untuk yang vulnerable people, kalian masih itu dianjurkan banget buat tetap keep social distancing karena COVID masih tetap ada di UK. Dan nanti setelah 16 Agustus 2021, untuk adults yang already fully vaccinated, kalau mereka kontak sama positive person, udah nggak perlu self-isolate, tapi harus PCR. Dan apabila tes PCR-nya positif, kalian masih tetap harus self-isolate, walaupun kalau kalian udah vaksin sebanyak 2 kali. Nah, untuk vaksin sendiri di Manchester-nya ada 2 pilihan. Yang pertama, kalian bisa register with a GP dulu, terus book appointment melalui NHS website. Dan saat booking appointment-nya, kalian bisa milih vaccination center yang mau kalian datengin dan jam berapanya. Alternatively, kalian bisa pergi ke walk-in center, dan itu nggak butuh appointment. Nah, kalau walk-in center ini, dia beda-beda. Jadi bisa aja minggu ini ada, minggu depan nggak ada. Jadi kalian harus kayak make sure kalian up to date sama tanggal-tanggalnya dan tempatnya juga. Di sini juga udah ada kayak link buat register vaksin. Jadi udah gampang banget, kalian tinggal follow linknya. Nah, what to bring for your appointment, kalian butuh pakai masker dan bawa booking reference number kalau kalian book appointment. Tapi kalau walk-in center, kalian nggak perlu bawa booking reference number. Next. Untuk Tier 4 visa application, di sini kita udah nge-list dokumen apa aja yang kalian butuhin untuk apply visa. Dan harga visa yang perlu kalian bayar itu tergantung dari jangka waktu kalian belajar. Kalau kalian belajar yang makin lama, berarti itu visa cost-nya juga will be more expensive. Sebelum kita masuk ke academic information, buat yang udah nanya di chat, nanti kita bakal ada Q&A. Jadi kita answer all your questions after kita finish yang ini. Nah, academic information buat Into Manchester, kalian bisa langsung search di website Into Manchester yang udah kita taruh linknya di sini. Untuk University of Manchester, itu mereka punya social media dan itu highly recommended banget buat kalian follow karena mereka banyak nge-post up-to-date information di sosial media mereka. Itu juga berlaku buat yang kuliah di Manchester Metropolitan University atau di University of Salford. Kalian juga bisa, karena kita nggak nge-cover all of the information, kalian bisa langsung lihat di website universitasnya masing-masing.
Nah, untuk academic life yang selanjutnya, untuk foundation program, progression requirement-nya itu beda-beda tergantung universitas mana yang kalian pilih. Dan biasanya untuk personal statement itu, kalian bisa minta suggestion dari tutor kalian, dan mereka bakal ngebantu. Selanjutnya, untuk undergraduate program di Manchester sendiri, itu durasinya 3 tahun atau 4 tahun kalau kalian ngambil placement year atau study abroad. Usually it will like 120 kredit per year. Dan form of assessment-nya bakal beda-beda tergantung modul yang kalian pilih. Untuk master's degree itu durasinya biasanya 1 sampai 1,5 tahun. Dan ini juga assessment-nya beda-beda tergantung modul kalian, tapi kalian bakal need to complete dissertation at the end of your master's degree. Nah, untuk doctorate degree itu lengthnya juga beda, usually 3 atau 4 tahun, dan kalian bakal fokus on independent research project. Nah, untuk welcome week-nya sendiri, bakal ada orientation day, dan di orientation day ini, kalian bakal dapat lot of useful information dari universitas kalian, contohnya tentang bank atau tentang keamanan di UK, dan mereka juga bakal ngasih tahu tentang career service yang available di Manchester. Ini juga bisa jadi waktu kalian buat meet new friends, karena pasti kan orang-orang di welcome week belum kenal siapa-siapa. Jadi itu good chance banget buat kalian. Terus kalau kalian yang bingung mau join societies atau sport clubs apa, biasanya di welcome week mereka bakal ada introduction. Untuk personal information dan ID, kalian harus update nomor handphone kalian dan alamat tempat tinggal kalian di student portal. Itu juga penting buat saat your IT account. Kalau kalian bermasalah sama IT account-nya, kalian bisa kontak universitas kalian. Dan juga jangan lupa buat ambil student ID kalian. Next. Selanjutnya ada departure and arrival. Oke, untuk keberangkatan dan Q&A kita ingatkan setelah sesi ini ya, guys. Jadi nanti disiapin aja pertanyaannya. Nah, untuk keberangkatannya sendiri nih, apa aja sih yang perlu kita siapkan sebelum kita berangkat ke Manchester? Yang pastinya kalian harus bawa important documents yang kalian apply untuk visa juga, seperti paspor, letter of acceptance, atau UCAS paper mungkin, proof of accommodation sekalian, BRPPK papers yang kalian dapat setelah kalian buat visa, dan juga student finance document, termasuk kalau misalnya kalian yang beasiswa seperti LPDP ataupun Chevening. Untuk accommodation sendiri, make sure kalian bawa confirm your accommodations, moving date-nya kapan, dan juga alamatnya dipersiapkan karena nanti di airport, di imigrasi, karena suka dimintain juga. Essential things yang harus kalian bawa, pertama kayak personal medication, kalau misalnya kalian ada penyakit ataupun kayak medikasi atau obat-obat tertentu, make sure dibawa aja. Terus juga Indonesian food or spice di sini Indomie, tapi jangan bawa berlebihan karena di sini juga ada supermarket, Asian supermarket, nanti kita akan bahas di live in Manchester. Jadi bawa aja secukupnya. Dan juga socket adapter di sini karena di Indo kan 2 ya colokannya, kalau di UK 3. Jadi bawa aja 1 atau 2 karena pas 10 hari kalian harus karantina kan, dan itu ribet lagi kalau misalnya kalian harus beli atau keluar gitu. Jadi bawa aja untuk jaga-jaga, tapi nggak usah banyak-banyak. Terus ada pakaian batik juga kalau misalnya kita ada occasion tertentu, misalnya kayak 17-an, Hari Batik Nasional, biasanya kita suka foto-foto di depan UAM. Terus study tools, kayak misalnya kalau kalian butuh scientific calculators, itu dibawa aja, walaupun kalian juga bisa beli di sini. Dan juga bawa masker dan juga antiseptik secukupnya untuk keperluan saat keberangkatan nantinya, dan juga saat kalian menjalankan masa karantina 10 hari. Seperti itu. Nah, untuk money matter sendiri ya, kalian untuk average living cost di Manchester ini tuh sekitar 500 pound sampai 1000-an, itu depends dari kalian individunya sendiri, karena setiap orang beda-beda, ada yang suka belanja, ada yang nggak suka belanja, maka dari itu kayak depends dari kalian, maka range-nya sih kayak 500 tuh udah cukup sih. Dan jangan bawa uang
dalam bentuk cash lebih 8.300 karena itu nggak boleh dari kebijakan UK-nya itu sendiri. Dan untuk pertama-tama coba bawa emergency cash minimal ke 300 aja karena perlu diingatkan kembali bahwa untuk proses pembuatan bank account di UK memakan waktu sekitar 1-2 minggu, bahkan bisa lebih kalau misalnya emang lagi benar-benar rame. Atau kalian juga bisa bawa credit card, mungkin Mastercard ataupun Visa untuk kalian gunain untuk online misalnya. Dan untuk transfer uang sendiri nih dari Indonesia, nah kalian nggak perlu khawatir sih. Dulu mungkin aku juga ngerasain ini kesulitannya gitu kan. Aku dulu masih ibuku ya pakai ada transfer uang aja, uang jajanku ditransfer pakai uang di misalnya ke bank BCA gitu kan. Nah itu butuh waktu 2 hari, dan agak prosesnya agak lama juga kan. Dan untuk potongannya sendiri lumayan besar. Nah, tapi sekarang nggak perlu khawatir karena solusinya itu ada Transfast. Nah, ini Transfast ini aku baru pakai aja hari Senin yang lalu untuk bayar DP akomodasi. Di mana bank account aku waktu itu benar-benar kosong, soalnya aku kan sudah setahun di Indo, jadi aku tarik semua dananya, dan saat aku butuh, kayak aduh butuh banget nih. Tapi kalau misalnya aku nunggu ibu aku kan 2 hari ya, sedangkan aku butuhnya secepatnya. Maka dari itu kemarin aku pakai Transfast, transfer dari uang aku di bank account Indonesia langsung ke transfer ke bank account UK. Dalam hitungan menit aja sih udah sampai. Itu membantu banget sih Transfast. Banyak banget keuntungan dari pakai aplikasi Transfast, kayak kirim uang dari Indonesia dalam hitungan menit. Aku tadi cuma sekitar 10 menit udah sampai, terima uang secara real time, suruh prosesnya tuh online, dan juga nggak perlu ribet-ribet lagi seperti kalian transfer manual di lewat bank-bank di Indonesia dan transfer ke bank account. Dan juga ada promo spesial nih untuk kalian, gratis biaya transaksi pertama kali jika kalian menggunakan kode PPIGM. Nah, untuk lebih lanjutnya nih mengenai Transfast, kita sendiri ada kedatangan tamu dari Transfast-nya, tim Transfast-nya, mungkin bisa presentasi secara lebih detail nih, gimana sih cara menggunakan Transfast, karena ini benar-benar memudahkan masalah keuangan atau uang jajan orang tua kita transfer dari Indo ke UK itu sendiri. Mungkin aku stop share dahulu, dan untuk tim Transfast bisa dipersilakan untuk share screen kalau misalnya butuh. Iya, thank you Mas Hebat. Mungkin aku pertama-tama mau nyapa dulu. Hai teman-teman Indonesian student yang ada di Manchester. Selamat siang buat teman-teman yang udah di Manchester, dan selamat malam yang masih di Indonesia. Sebelumnya, I wanna say congrats and welcome buat teman-teman yang baru mau menjalankan kuliah di Manchester. Semoga semua aman dan sehat yang ada di sini. Perkenalkan, aku Diandra, Head of Marketing Communication dari Transfast. So hari ini aku akan perkenalan singkat aja sih tentang Transfast, dan juga aku mau sampaikan it's an honor karena Transfast juga sudah bekerja sama dengan PPI Manchester dari tahun 2019 sampai hari ini. Oke, aku akan quick introduction aja tentang Transfast. Jadi Transfast ini adalah aplikasi untuk pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri. Next slide. Ya, jadi mungkin kalau commonnya biasanya kalau kirim uang itu kan dari bank gitu ya, let's say. Jadi bedanya Transfast dengan mungkin konvensional kayak seperti ke counter, itu kita mengeliminasi unnecessary process. Nah, jadi kalau misalkan kirim uang dari Indonesia ke luar negeri yang tadinya prosesnya nggak efisien gitu, yang kalian harus macet-macetan, harus ke counter dan segala macam, jadi kalian nggak perlu kemana-mana lagi, cukup lewat aplikasi aja dan bisa ngelakuin transaksi di mana aja. Kemudian juga dari sisi transaction fee sama dari sisi speed juga kita jauh berbeda dengan kalau misalkan kalian ke counter gitu. Biasanya kalau misalkan transaction fee kalau di counter itu bisa 25 sampai $35 gitu, which is dari 300 sampai 500 range-nya. Belum lagi kalau misalkan transaction volume kalian besar. Sedangkan kalau di Transfast itu kalian kalau misalkan kirim uang itu hanya Rp74.000 flat fee. Jadi kalau misalkan kalian mau kirim 1 juta atau 100 juta, transaction fee-nya akan tetap sama-sama 74.000. Belum lagi kalau misalkan ada kalian masukin kode PPGM itu dapat free juga untuk transaksi pertama. Kemudian dari sisi speed, pakai Transfast juga jauh lebih cepat gitu. Kalau misalkan di bank seperti yang tadi Mas Hebat mention gitu ya, bisa sampai 2 hari. Sedangkan kalau di Transfast kita sampai in real time gitu.
Jadi memang sampainya cepat banget, jadi buat teman-teman, nggak perlu, kesel-kesel karena kayak dari orang tuanya lama nih ngirimnya. Nah, kalau misalkan sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Nah, mungkin aku mau ceritain vision, dan mission-nya dari Transfest sendiri. Kita itu berangkat, mission-nya Transfest dari, our co-founders itu juga, student, yang dulunya sekolah di luar negeri gitu. Ada salah satunya juga yang, memang, dari, UK juga, tergabung juga dalam PPI UK dulunya, one of our, co-founder, itu juga dia ngerasain pain-nya banget gitu, kuliah di luar negeri, terus kemudian dia harus transaksi di, bank, kemudian ada yang salah, masukin IBAN dan lain-lain, akhirnya uangnya nggak sampai dan lain-lain lah. Pokoknya banyak banget stressful-nya dan itu terjadi berkali-kali selama, selama mereka kuliah di luar negeri gitu. Jadi akhirnya, our founder juga, melakukan untuk, "Ayo kita bikin Transfest ini dan we believe untuk setiap transaction itu pasti ada mimpi yang akan, kalian raih," gitu. Whether itu buat pendidikan atau buat keluarga atau, untuk bisnis gitu. Oke, next slide. Nah ini, Transfest itu kita udah bisa kirim dari Indonesia ke lebih dari 50 negara termasuk ke UK. Jadi yang tadi aku ceritain kalau transaction fee-nya itu, flat fee hanya 74.000, kemudian juga dari sisi speed kita real time, jadi untuk beberapa negara, half of our, currency yang kita sediakan di layanan kita itu, bisa real time gitu. Jadi nggak cuma ke UK aja, tapi ada beberapa negara juga yang bisa sampai in real time. Nah, untuk limit transaksinya 12.500, GBP gitu. Itu limit per transaksi. Jadi kalau misalkan memang more than itu, kalian bisa create transaction lagi. Ini berikut major route-nya kita. Memang number one major route kita adalah ke UK karena mungkin SLA-nya paling bagus ya, speed-nya soalnya in real time gitu. Oke, next. Nah, ini step-stepnya untuk kalian, pakai Transfest, jadi hanya tinggal download aja di App Store atau Play Store, kemudian kalian bisa verifikasi, akun dulu sebelum transaksi. Itu kalau verifikasi akun, kurang lebih sama kayak kalau kalian daftar OVO atau GoPay, jadi hanya selfie pakai, ID kalian, boleh pilih bisa KTP, bisa paspor, atau bisa SIM. Kemudian, juga, tinggal melakukan transaksi aja, gitu. Mudah banget tinggal transfer aja ke Transfest, kemudian, uangnya akan secara otomatis sampai di rekening kalian. Oke, next. Nah, ini udah slide terakhir dari aku. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang mau coba transaksi dulu, silakan download, apps-nya di Play Store atau App Store, kemudian pas saat registrasi atau sebelum transaksi kalian bisa masukin code-nya PPIGM. Jadi untuk kalian mau cobain bisa langsung dapat free transaction fee untuk pertama kali. Gitu. I think sekian dari aku quick intronya, dan perkenalannya dari Transfest. Kalau misalkan kalian, mungkin, ada pertanyaan tentang pengiriman uang atau ada bingung-bingung cara menggunakan Transfest, nanti aku akan drop, link-nya. Kita punya, eee WhatsApp grup juga, nanti kalian bisa join di situ. Oke, sekian dari aku. Selamat malam dan selamat siang yang di Manchester. Silakan Mas Hebat. Terima kasih Mbak Diandra. Nah, teman-teman udah tahu kan kalau Transfest tuh useful banget buat kalian. Jadi, kalian sekarang pokoknya abis ini langsung download Transfest, oke? Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Bat? Oke, selanjutnya tadi kan udah proses keberangkatan nih dan udah denger juga ya presentasi dari Transfest yang memudahkan keuangan kalian, uang jajan kalian ditransfer dengan secara mudah. Nah, untuk sekarang ada kedatangan nih, Val. Kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan selama kita saat datang nantinya? Boleh silakan, Sally. Nah, kalau untuk transport dari airport, tapi ini nggak mungkin kan dengan situasi sekarang, tapi in case in the future, kalian bisa pakai taksi, Uber, atau trains. Dan range harganya juga beda-beda, jadi tergantung kalian memilih yang mana. Terus setelah kalian sampai di Manchester, nanti kalian bakal harus collect student ID dan BRP. Untuk BRP-nya sendiri, kalian bakal di-email oleh universitas whether BRP-nya udah ready atau belum. Kalau kalian belum dapat email, don't worry, itu artinya BRP-nya belum ada. Jadi kalian nggak perlu datang ke universitas dan kayak anxious gitu. Jadi tunggu aja sampai emailnya ada. Nah, untuk SIM card-nya sendiri, ini ada pilihan provider di UK dan range harganya dari 10 sampai 15 pound per month. Untuk bank di UK,
Itu juga kalian bisa buka tergantung personal preference kalian, mau pilih bank yang mana, jadi kalian bisa research dulu yang mana yang cocok sama kalian. Nah, untuk buka bank, kalian butuh paspor kalian dan BRP, terus bank letter dari universitas kalian. Next. 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 Oke. Nah, untuk register with a GP, nanti biasanya yang udah aku mention, di Welcome Week itu juga bakal ada sesi di mana universitas ngasih tahu gimana how to register with a GP. Dan di GP di sini kalian, kalau kalian mau konsultasi medical, itu free, tapi kalau kalian udah di atas 19 atau 18 tahun, kalian tetap harus bayar medisinnya. Dan jangan lupa ini yang paling penting, yaitu lapor diri ke KBRI. Nah, buat kalian yang tinggal di student accommodation, kalian nggak perlu worry about claiming council tax reduction, karena itu udah diurus sama accommodation-nya. Tapi kalau kalian milih buat living in a private accommodation, kayak rumah, nah itu kalian harus claim council tax reduction di website Manchester City Council-nya. Dan di sini udah kita kasih link-nya, dan kalian bisa langsung lihat di link-nya tentang informasi tersebut. Selanjutnya, kalau kalian punya rencana buat kerja di UK, kalian butuh National Insurance Number. Dan di sini juga kalian bisa apply langsung di website government UK-nya, dan nanti datang ke appointment yang udah kalian book. Oke, thank you Feli untuk presentasinya. Wah, kita udah 3 sesi nih, dimulai dari COVID-19 update, dilanjutkan tadi dengan academic life, dan tadi barusan departure juga arrival, dan juga tadi presentasi dari Transfest itu sendiri. Nah, kita saatnya buka Q&A sessions. Bagi kalian yang ingin bertanya, feel free untuk menanyakan pertanyaannya sekarang untuk terkait 3 sesi tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan kah? Atau mungkin sudah jelas? Let me know, guys. Belum ada ya mungkin. Oh, ada nih. Kak Ananda Santia, silakan. Ya, halo, selamat malam dari Indonesia ini. Kakak mau nanya, kalau kayak BRP itu kan, kalau nggak salah kan BRP itu harus diurus by a week ya, Mbak, kalau kita sampai di UK, sedangkan kan kita akan karantina dulu. Nah, itu tuh gimana ya? Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Mbak Ananda pertanyaannya. Nah, untuk BRP-nya sendiri, kalian nggak perlu khawatir ya, karena nanti saat kalian karantina, kalian bisa ambil BRP-nya setelah selesai karantina. Walaupun kadang-kadang kan misalnya kalian udah di email nih bahwa BRP kalian udah ada nih di student service, tapi kalian masih karantina. Nggak perlu khawatir karena nantinya student service bakal nyimpen buat kalian. Jadi kalian bisa ngambil setelah kalian selesai karantina. Yang penting bawa aja BRP paper-nya yang kalian dapat. Nanti setelah emang udah kalian benar-benar di-notify dan udah selesai karantina, kalian bisa ambil. Jadi nggak perlu khawatir, seperti itu sih. Semoga menjawab. Oke, sip, thank you. Thank you. Nah, selanjutnya ada Mbak Feni. Silakan, Mbak. Ya, makasih Kak Hebat. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama terkait dengan BRP tadi ya Kak, ya kan waktu kemarin dari admisi saya diinfo bahwa BRP ini bisa diambil di kampus gitu ya, tapi kan dari beberapa informasi teman-teman itu ada yang bisa diambil di kantor pos juga. Nah, ini kira-kira mana sih yang lebih enak gitu ya, antara kita ngambil di kampus atau ngambil di kantor pos gitu ya. In case kan di sini mungkin saya sampai di sana itu sekitar bulan Desember karena sementara masih online gitu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang kedua Kak, kira-kira kalau saya sampai di sana bulan Desember itu saya lihat-lihat kan kayaknya udah winter ya, suhunya juga udah cukup ekstrim gitu ya, sekitar 1-2 derajat Celcius gitu. Nah, nanti mungkin bisa dibagi ya Kak tips-tipsnya itu gimana, karena kita kan saya sendiri secara pribadi itu belum pernah gitu ke UK. Nah, ketika nanti saya bersama dengan keluarga terus di sana terjadi perubahan
apa ya, suhu yang ekstrim gitu, kira-kira apa yang harus kita siapin gitu. Terus kemudian yang ketiga terkait kartu, tadi kan ada beberapa pilihan kartu gitu ya Kak. Aku pernah baca di blog, katanya ada beberapa orang yang dari Indonesia itu udah pesen kartu secara online gitu. Kemudian nanti di apa? Udah dikirim ke Indonesia. Jadi dari Indonesia dia udah masang kartu itu sehingga ketika tiba di sana itu kartu itu sudah bisa digunakan. Nah, kira-kira lebih enak yang mana ya Kak kalau kita beli secara online kartu yang mungkin bisa diaktifkan di sana atau kita pakai paket data yang roaming dulu gitu ya, misalnya nomor kita dari Indonesia gitu mungkin bisa diinfo nomor-nomor apa saja yang masih bisa dipakai di sana dengan fasilitas roaming atau mungkin paket data internasional gitu ya. Itu aja sih. Makasih Kak. Oke, thank you banget Mbak Feni atas pertanyaannya. Mungkin aku coba jawab satu-satu ya. Untuk nanti Feli juga mungkin atau teman-teman lain bisa nambahin juga Vindi. Nah, untuk yang pertama, untuk BRP sendiri ya, lebih baik di pos atau di university. Nah, kalau aku sendiri prefer di university karena university bakal save BRP kalian. Kalau misalnya di pos aku juga belum ada pengalaman ya, jadi belum tahu. Nah, tapi kalau di university kalian dapat notify dari mereka dan benar-benar kalau misalnya tadi case-nya Mbak Ananda tadi kalau misalnya kita masih di karantina itu bakal tetap disimpan oleh pihak university yang bagian ngurusin visa dan juga BRP itu sendiri. Semoga menjawab. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa nambahkan. Boleh nambahin dikit nggak tentang BRP? Boleh, siap. Jadi kalau setahu saya tentang BRP itu university-nya sendiri yang nanti bakal nentuin kayak kita ngambilnya di either di university atau di post office. Karena kemarin-kemarin ada beberapa student yang udah nanya-nanya ke university bisa diambil di situ atau enggak, tapi dia tetap dapat emailnya kalau BRP-nya itu udah disimpan di post office. Karena kan kalau BRP itu dia dari UKVI ya, jadi sebenarnya tergantung UKVI-nya sendiri, dia akan ngirim BRP-nya kemana, tapi nanti kayak not to worry, university-nya bakal ngasih tahu kok kayak tempatnya di mana, address-nya di mana, terus harus ngomongnya ke siapa. Jadi itu tinggal ngikutin si email yang dari university-nya itu once the BRP is issued, gitu sih. Semoga menjawab ya. Yap, oke, thank you Vindi untuk nambahin. Untuk yang pertanyaan kedua, bentar Kak, ada tambahan dikit. Berarti Mbak Vindi kalau misalnya ditentukan tadi itu termasuk students dan dependents-nya juga ya. Misal saya kan rencana bawa family bersama gitu. Berarti nanti itu collect BRP-nya itu jadi satu atau nanti bisa misah-misah gitu ya? Mungkin kalau itu tergantung emailnya sendiri. Kalau misalnya pun terpisah, pasti akan diinfo kayak oh BRP atas nama ini akan bisa di-collect di mana gitu sih. Oh gitu. Oke. Makasih. Makasih Kak Vindi. Sama-sama. Oke, makasih Vindi dan hebat. Nah, buat pertanyaan yang tentang winter itu biasanya kalau mau beli winter coat di sini juga it's fine, soalnya di sini juga nggak terlalu mahal, tapi kalau buat preparation aja, at least bawa 1 atau 2 winter coat. Cuma kalau misalkan emang kayak takut banget dingin, bisa bawa sarung tangan atau scarf. Jadi buat protection aja karena mungkin baru pertama kali, jadi biar badannya juga nggak kaget sama suhu di sini. Nah, buat pertanyaan yang selanjutnya, yang soal provider itu kurang tahu juga sih kalau yang dikirim ke Indonesia, tapi kalau temanku ada, dia pakai Tri dari Indo dan masih dipakai sampai pas di UK. Terus biasanya kalau arrive di airport juga mereka udah kayak di supermarket yang di airportnya, mereka bakal ada nyediain juga kayak SIM card gitu. Jadi kalau kita belum beli dari Indo, it's fine, kita bisa beli di airportnya. Yap, benar banget. Semoga menjawab semua pertanyaannya. Kalau aku sendiri, kalau SIM card aku beli di UK sih, karena lebih gampang untuk aktivasinya. Di sini juga ditanya nih, ada ya beberapa yang nanya di chat, sinyal kartu SIM card Foxy bagus nggak? Untuk Foxy sendiri aku belum ada pengalaman coba, tapi beberapa rekomendasi untuk SIM card yang bagus kayak misalnya di Indo kan ada Telkomsel, XL, dan Indosat gitu kan. Kalau di sini yang bagus kayak ada Vodafone, terus juga aku pakai ada O2 juga mungkin yang lumayan bagus gitu kan. Nah, kalau dari kalian mungkin Vindi atau Feli punya rekomendasinya nggak nih?
Aku Kalau personally pakai Vodafone sih, tapi itu di chat ada yang bilang Foxy bagus. Oh, Foxy bagus. Oke. oh, kan kayak kalau aku sendiri aku pakai Foxy tapi karena mereka under one company gitu, cuma beda ya, tetap beda Foxy sama Vodafone. Terus kayak sejauh ini sih oke-oke aja, cuma sometimes kalau di tempat terpencil atau underground kayak gitu, sinyalnya emang kadang cuma 1 bar atau even 3G. Yap. Oke. Thank you untuk teman-teman yang membantu menjawab juga di kolom chat. Terima kasih. Semoga menjawab ya semua pertanyaannya Mbak Penny. Oke, kita next ke question selanjutnya. Ada Mas Brian. Halo Mas Hebat dan kakak-kakak PPI. Aku mau tanya tadi masalah karantina ya. Tadi kan kalau udah dijelasin masalah red list, itu udah jelas prosedurnya harus bagaimana. Nah kan setiap bulan tuh kalau nggak salah ada review kan gitu kan. Kan kemarin sebelum ini Indonesia sempat juga Amber. Nah kalau pas kita masuk Amber list lagi itu prosedurnya gimana ya? Soalnya saya baca kan sepertinya bisa karantina di akomodasi sendiri, dan itu apakah kalau misalnya kita join akomodasi oleh orang Indonesia lain itu gimana ya, apakah itu akomodasinya harus terpisah sendiri gitu dengan orang atau ada gimana ya prosedurnya? Ada pengalaman nggak kakak PPI atau mungkin teman-temannya gitu? Itu sih. Makasih. Nah, kalau aku kan baru balik lagi ke Manchester bulan Juni. Nah, waktu itu bisa tinggal di accommodation yang sekarang, karena aku tinggal di rumah dan sharing itu it's fine, kalaupun cuma kita yang baru datang ke Manchesternya. Dan emang kita karantina selama 10 hari. Terus kalau usahain jangan lupa kalau nomor teleponnya up to date, karena dari government UK-nya juga, government or NHS UK-nya bakal nelpon kalian buat make sure kalau kalian itu lagi karantina mandiri. Nah, terus kalau misalkan kalian pengen lebih cepat selesainya, kalian bisa bayar like day 5 test, tapi itu kalian tetap harus bayar buat day 2 and day 8. So kalau kalian kayak udah ingin cepet-cepet bisa bayar additional fee buat day 5 testnya. Aku mau nambahin dikit. Kalau misalnya tentang shared accommodation dan mungkin emang udah ada orang lain yang tinggal di situ, nanti tuh kalau lagi di Amber List, kita bisa masukin di passenger locator form-nya, kita bakal karantina sama siapa. Jadi bisa dijelasin di rumah itu tuh ada siapa aja. Dan sebenarnya UK-nya sendiri nggak ada regulation kalau misalnya kita nggak bisa karantina di rumah yang sharing. Cuma mungkin inisiatif dari kitanya sendiri aja untuk lebih hati-hati, mungkin pakai masker atau lebih sering cuci tangan dan mungkin lebih sering stay di kamar aja dan nggak memakai fasilitas yang dipakai semua orang terlalu sering gitu sih. Jadi kalau misalnya kayak gimana ya, segala urusan misalnya cari makan atau cari barang yang lain gitu itu, tapi sebenarnya nggak bisa keluar, bisa dibantu dengan orang lain atau harus pesan makan apa gimana ya kalau kayak gitu tuh prosesnya gimana? Jadi aku sendiri sempat dan sekarang juga sebenarnya lagi self isolation di rumah. Jadi prosedurnya itu sebenarnya kita emang nggak boleh keluar dari akomodasi kita kecuali untuk ngirimin si tas pack yang D2 sama D8. Kalau untuk makanan, pengalaman aku pas bulan Maret itu aku juga kebanyakan pesan online. Mungkin kalau groceries bisa cek Tesco online atau Waitrose online. Banyak grocery shop di sini yang bisa nganterin bahan-bahan itu ke rumah. Jadi kita emang nggak harus keluar untuk beli grocery. Kalau misalnya mau beli Uber Eats juga bisa, itu bisa di-request untuk tinggalin di depan pintu. Jadi kita nggak ada kontak sama sekali sama kurir-kurirnya gitu. Oke, terima kasih infonya. Untuk saat karantina juga menambahin, kalian juga bisa delivery ya guys. Kalau misalnya in case makanannya nggak kalian suka, kalian juga bisa delivery. Nanti staff yang manage karantinanya bakal nganterin juga ke depan kamar kalian gitu. Oke, terus di sini ada Mas Firman. Habis itu baru kita berlanjut ke pertanyaan di chat. Kita batasin ya guys, 3 pertanyaan lagi. Nanti juga kita bakal buka Q&A yang kedua di sesi talk show. Mungkin Mas Firman silakan. Oke, terima kasih Mas Hebat dan
Selamat malam teman-teman PPI semuanya. Jadi pertanyaan saya masih nyambung sama terkait akomodasi. Ada case nggak ya di mana ketika departure tuh kita masih pakai akomodasi sementara, misalnya seminggu sampai 2 minggu awal tuh kita Airbnb misalnya, untuk ya misalnya ingin lihat langsung secara langsung gitu akomodasi yang ingin kita ambil nanti di akomodasi yang setahun bakal kita ambil gitu. Itu ada case kayak gitu nggak ya? Itu diperbolehkan atau nggak di imigrasinya? Terima kasih. Oke, untuk case-nya sendiri sih, ini aku jawab sepengetahuan aku aja ya. Banyak juga dari mereka mungkin yang belum yakin mengenai akomodasinya dan mau lihat secara langsung seperti itu kan. Jadi biasanya bisa juga sih kayak gitu, kayak tinggal di tempat sementara, nanti pas kita dapat akomodasi aslinya, kita itu tinggal diganti aja alamatnya, terutama yang di UK, di university account-nya. Seperti itu. Tapi kalau untuk di imigrasinya, kita itu kan ditanyainnya selama di UK nanti tinggal di mana, mungkin bisa ditulis aja sih alamat yang sementara akomodasinya itu. Nah, kalau dari yang lain mungkin ada memiliki pengalaman tersebut, mungkin aku juga salah. Ada? Belum ada sih, Bat, tapi mungkin nanti kita bisa cari tahu lebih lanjut dan kita bisa update lagi mungkin di grup PPI kali ya. Siap-siap, aku notes deh namanya. Oke, terima kasih. Oke, nah di sini di chat kita tadi ada yang juga mengenai Transfest. Nah, untuk Transfest ada tim Transfest masih ada. Tadi sih Mbak Diandra nitip WhatsApp grup chatnya. Jadi jika kalian ada yang masih ada. Nah, ini Mbak, barusan ada yang nanya bagaimana Transfest mengakomodir apabila allowance dikirim oleh sponsor di sini. Oke, allowance jadi dikirimnya oleh sponsor ya. Paling mungkin yang aku mau tahu dulu, ini sponsornya individu atau perusahaan? Di perusahaan, Mbak. Perusahaan ya. Nah, biasanya kalau Transfest itu memang kita bisa untuk pengiriman baik personal ataupun bisnis. Kalau personal, kalian bisa langsung melalui aplikasi. Tapi kalau misalkan untuk bisnis, mungkin Transfestnya yang harus kerjasama dengan sponsor tersebut gitu. Mungkin nanti dari Mas tadi mungkin bisa saran ke sponsornya untuk kerjasama dengan Transfest. Jadi nanti pengiriman allowance-nya itu bisa pakai Transfest bisnis gitu. Kalau Transfest bisnis nanti beda lagi, yang on board adalah perusahaan. Kemudian juga nanti bisa kirim dengan benefit yang sama seperti yang di apps. Gitu sih. Oke. Terima kasih Mbak Diandra jawabannya. Semoga menjawab ya Mas Anggit. Nah, untuk tadi ada pertanyaan lagi juga bisa join di grup yang tadi Mas Hebat info ya. Thank you. Nah, untuk kas sendiri perlu di-print atau enggak? Kalau aku sendiri biasanya print semua dokumen, tapi biasanya juga ini kadang juga nggak diperiksa ya, cuman kayak tadi aja persyaratan yang tadi seperti itu. Nah, untuk bahas sendiri nanti lebih lanjutnya kita bakal bahas di Live in Manchester. Dan mungkin aku cukupkan dulu ya, karena waktunya juga terbatas. Nanti kita bakal lanjut di sesi talk show. Ini bakal ada sesi talk show dengan current student, jadi kalian bisa nanya-nanya lebih lanjut lagi. Aku langsung lanjutin aja ya. Nah, tapi sebelum lanjut nih, di sini, sorry. Sepertinya belum kelihatan screen. Nah, sebelum lanjut, di sini akan ada community partner presentations oleh tim IPA UK. Oke, dipersilakan. Hi guys, pakai bahasa Inggris ya. Hi everyone, good evening, good afternoon for all of you who are attending today. First and foremost, congratulations to everyone for getting an offer to study in the Manchester region in the UK, and hopefully we'll get to see you all soon arriving in the UK
and you get to commence your studies. Quick introduction about myself. My name is Alfar Laksana. I work at JP Morgan in London, and I'm outside of my day-to-day job, I'm also the mentorship director at IPA UK. And for all of you who are about to embark on your journey to the UK, you might not know what IPA UK is. So I'll give a very brief introduction about that first. So IPA UK itu kayak apa ya? PPI tapi untuk professionals, Indonesian professionals working in the UK, because we also want a sense of community. And the main purpose of the organization is to build relationships between the different working professionals in the UK, as well as build trade and investment links between UK and Indonesian businesses. So we have membernya kita, they work in different industries, in software engineering, in finance, in consulting, and we have them across a range of different companies like BCG, Amazon, Rolls-Royce, engineering, banyak juga. And so we have a very diversified portfolio of Indonesian professionals. Now, why is a professionals organization for Indonesians speaking to you guys today? And the reason for that is because in the last couple of years, and which is also within my remit as the mentorship director, we have a lot of student outreach programs. And what we want to do is we want to help you guys, the students, the Indonesian students of tomorrow, to develop your careers from an early stage. Because at the end of the day, you guys will be the future members of IPA UK. We want to continue our legacy. We want to continue getting more members throughout the years. And so if we help you guys with your career now, who knows, maybe you guys will be joining us later. And so the main thing I'm here to talk about today is our offering, which is ICE, Indonesia Career Excellence. In the past, it was called Indonesia Career Evening, and this is a sort of career event that we host every single year. But the more interesting fact about this is that it's run by volunteer students like yourselves who take it upon themselves to organize this event, get the sponsors, get the companies to attend. And this career event is sort of the pinnacle of their the goals that they're trying to achieve this year. So this event this year will be hosted on I believe, the 15th of October, right, Vindy? Just to clarify. And it's going to be a hybrid event. It's going to be in person. There's going to be a small in-person portion, and it's also going to be online. So whether you're in Manchester or whether you're in Indonesia, you'll be able to tune in and attend the events. And these events will consist of things like career panels from companies like Shopee, and we have a whole list of other companies like JP Morgan, and I can't remember off the top of my head right now, Sampurna, who will be giving talks and booths on the day via Zoom. They're going to give company sessions as well as sort of industry circle leaders who are IPA Indonesian professionals working in the UK, who will sort of share their insights of what it's like to work in the UK, what it was like to be a student in the UK, and how they transitioned their university life into a professional life. Because I studied here in the UK as well. I was at Imperial College London. I did electrical engineering, but now I work in finance, so it's a little bit of a change. But it goes to show that there are a lot of different career options that are available for you guys. The university degree that you study today might not necessarily be the career that you follow in the future. And that's what we do at IPA UK. That's what our offering at ICE is. And we hope that you guys will be able to attend the event later on this year on the 15th of October. I'm going to paste a link in the chat. Here we are. And please, guys, follow us on Instagram. I believe the IPA UK handle is @IPA_UK, and the Indonesia Career Excellence handle is @careerexcellence.id, as far as I remember. And I've pasted that in the chat. So if you guys want to sign up for the event, please do so. And yeah, thank you for the 5 minutes, and best of luck to all of you guys. Makasih ya, Haibat and Felicia. Thank you, Alfar. Thank you, Alfar, presentasinya. Jangan lupa ya guys, join eventnya di 15 Oktober 2021. Oke, mungkin kita next. Sorry. Nah, sekarang saatnya ini last sections, dan juga kita akan ada seksi talk show dengan teman-teman current students yang ada di Manchester. Tapi sebelumnya
izinkan aku untuk briefly mention live in Manchester. Nah, seperti yang udah Vindi mention, Manchester sendiri metropolitan county yang ada di Northwest location-nya, dan salah satu kota terbesar juga di UK setelah London. Dan untuk cuacanya itu sendiri ada 4 musim, dan average temperature-nya di sini ada -5 sampai 20 nih kalau according to latest conditions di 2018 sampai 2020. Sorry. Nah, untuk type of accommodation-nya, mungkin ini banyak ya, apa aja sih tipe akomodasi yang tersedia di UK. Ada campus accommodations, jadi campus accommodation ini sudah di-provide oleh kampus, dan ini mempermudah kalian juga, biasanya kalau misalnya yang year one, di-prefer untuk campus accommodations, karena semua utilities, kontrak-kontrak semuanya sudah dipermudah, nggak perlu bayar bill seperti wifi, electricity, gas, karena semua udah include. Dan di sini juga kalian punya opportunity untuk memperluas koneksi kalian, nanti akan di-mix and match dengan international student lainnya. Selanjutnya ada student independent accommodations di sini. Ini mirip-mirip campus accommodations, tapi dikelola oleh private company seperti Vita di sini, IQ Student, dan juga My Student Halls, dan sama semuanya sudah dipermudah, sudah di-include semuanya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Jadi tinggal terima jadilah istilahnya. Nah, selanjutnya ada private accommodation. Ini agak berbeda. Jadi berapa type of accommodation di private accommodation ini ada seperti private house, private apartment, private share house di sini, dan juga private share apartment. Nah, di sini kalian harus benar-benar lihat dahulu sebelum memilih private accommodation ini, karena mostly kebanyakan monthly bill-nya itu terpisah. Jadi kalian harus menguruskan biaya electricity, gas, dan juga internet, dan juga water sendiri terpisah bayarnya setiap bulan, ataupun per 3 bulan, atau ada yang per 6 bulan. Tergantung kalian pilih option yang mana. Dan ini sendiri ada kontraknya, nanti kalian harus bertemu dengan landlord. Mostly landlord di sini tergantung sih, ada yang dia fleksibel, ada juga yang emang lumayan ketat. Jadi kalian sebisa mungkin keep in touch dengan landlord-nya itu sendiri, kebijakannya, dan make sure sebelum kalian sign kontraknya dibaca dahulu ketentuannya yang berlaku seperti itu. Nah, untuk cara cari private accommodation sendiri bisa dicari di beberapa website. Kemarin juga udah banyak yang ngasih di grup PPI, ada Rightmove dan juga Zoopla yang terkenal. Dan biasanya di sini mereka juga menyediakan mostly online viewing itu sendiri. Jadi walaupun kalian yang masih ada di Indonesia, no worries, karena beberapa property atau landlord menyediakan online viewing itu sendiri. Nah, untuk tips memilih akomodasi yang seperti ini seperti apa? Cek aksesibilitasnya, apakah kayak tempat terdekatnya kayak bus stop, terus dekatkah sama university kalian, supermarket atau public places, itu dilihat. Dan juga answer juga your accommodation meet your budget, karena tadi biaya rent masih ada biaya lain-lainnya seperti biaya listrik, biaya gas, internet, dan juga water, seperti itu. Dan again, read your agreement carefully di sini. Dan juga untuk crime rate bisa kalian lihat langsung aja bisa diklik linknya. Ini bisa direct untuk lihat crime rate di lokasi akomodasi yang kalian pilih. Nah, untuk grocery shoppingnya yang seperti aku udah mention sebelumnya, ini ada beberapa seperti Asda, Lidl, Tesco, Sainsbury, Morrisons, Aldi, Co-op, dan banyak lagi untuk grocery-nya bisa kalian pilih. Aku sendiri biasanya pakai Asda dan juga Aldi. Dan untuk online juga nih, misalnya kalian yang masih khawatir pandemi gitu kan, mereka semua provide online service juga. Jadi kalian bisa pesan grocery kalian lewat online dan nanti diantar ke rumah. Untuk Asian supermarket sendiri, makanya tadi aku mention sebelumnya, jangan terlalu banyak, karena di sini contohnya W Halung yang terkenal, supermarket dia bisa banyak jual Asian food, kayak istilah Indomie, saus ABC, dan juga snack-snack ataupun makanan Asia lainnya itu ada di W Halung supermarket, ataupun ada juga di Worldwide Food, Hangul Supermarket, dan banyak lagi supermarket Asia, tapi yang terkenal sini biasanya kita pakai juga W Halung. W Halung juga biasanya ada diskon kalau kalian nunjukin student card kalian. Shopping center-nya sendiri di Manchester ada lumayan banyak. Yang terkenal Manchester Andel, City Center, Trafford Center, Market Street, dan juga Exchange Square. Nah, untuk lebih detailnya sendiri, aku juga kasih link di sini beberapa shopping center yang dapat kalian kunjungi. Seperti itu. Untuk transportation-nya sendiri beragam.
jalan kaki juga di sana sangat mudah dan juga nyaman. Kalau misalnya kalian mau bersepeda nih, misalnya beli Brompton gitu kan di sana, bisa juga. Transportasi lain seperti tram, bus juga ada, kereta ataupun Uber, taksi. Nah, tadi ada nanyain bus tiket. Nah, benar banget, untuk bus tiket sendiri bisa di State Coach tadi. Nah, untuk type tiketnya sendiri itu aku saranin beli yang pasnya gitu loh, kayak misalnya ini per 3 bulan aku biasanya. Jadi hitungannya tuh 90 pound per 3 bulan, dan kalau dihitung-hitung itu cuma 1 pound per hari, dibandingkan kita beli yang tiket per hari ataupun per minggu yang jatuhnya lebih mahal lagi. Dan bagi kalian juga yang suka travel, di sini juga ada rail card, kalian bisa apply itu, jadi kalian bakal dapat diskon setiap naik kereta. Dan ini ada beberapa pilihan tipenya juga, kalian bisa sesuaikan dengan tipe yang kalian inginkan. Seperti itu. Dan untuk cara apply-nya, again di sini aku cantumin link, bisa kalian apply, cuman hanya butuh beberapa identifikasi, bisa kalian pakai student card, BRP ataupun pasport kalian untuk apply rail card dan juga bus pass tiket ini. Nah, untuk worship place sendiri, untuk yang beragama Islam, itu ada beberapa masjid di sini, Manchester Central, Disbury, McDougall, ini biasanya di kampus. Jadi yang kalau misalnya di kampus dan mau sholat Jumat itu bisa di McDougall. Ada Muslim Youth Foundation juga, ini lokasinya dekat City Center. Ada Al Furqan dan juga Al Falah Masjid. Nah, bagi kalian yang beragama umat Kristen, di sini juga ada beberapa gereja seperti Manchester University Katolik, Holy Name, St. Peter's dan juga Grace. Dan untuk supaya tetap berkeep in touch dengan community khususnya agama, di sini juga aku udah cantumin link yang bisa kalian langsung klik. Di sini kalau misalnya community Muslim itu namanya Karisma, kalian bisa langsung join aja grupnya di situ. Dan kalian yang agama Kristen itu bisa join Ifman namanya. Nanti kalian bisa langsung klik link tersebut seperti itu. Nah, untuk entertainment Manchester sendiri kita nyediain beberapa list seperti sinema, concert venue juga di sini. Dan ada beberapa link juga yang dapat kalian nanti further read di Your Own Time. Dan untuk tourist attraction, sini ada Chinatown, Etihad Stadium di sini, dan juga National Football Museum, dan banyak tempat-tempat wisata lainnya yang bisa kalian kunjungi. Jadi kayak bisa langsung explore aja saat sampai di sana, dan ini adalah beberapa list dari kita. Untuk di sini juga kita ada beberapa restoran dan juga kafe yang kita list. Yang terkenal di sini Babylon, itu murah banget harganya dan juga enak juga, jadi bisa kalian coba. Di sini juga kita categorize berdasarkan type of food-nya juga. Ini ada sebelumnya ada Japanese, Korean, Western dan juga Southeast Asia. Di Manchester sendiri nggak ada restoran Indonesia, tapi yang mirip-mirip ada restoran Malaysia. Ada Nur Malaysia di sini yang cita rasanya kurang lebih mirip. Tapi no worries juga, biasanya di grup PPI seperti yang kalian juga udah lihat, bakal banyak pre-order makanan Indo. Nanti banyak biasanya yang buka pre-order, jadi kalian bisa langsung open pre-order aja dan misalnya ambil di kampus gitu. Nanti dikasih tahu titik lokasinya. Dan harganya lumayan murah dan ya seperti itu. Ini beberapa useful applications yang bisa kalian gunain sebelum kalian berangkat. Di sini ada Uber Eats, Just Eat, Deliveroo untuk pesan makanan. Ini juga aplikasi transportasi, aplikasi diskon seperti Uniday, Student Bench di sini, dan juga aplikasi bank kalian tentunya. Oke, that's all for us mengenai Live in Manchester. Nah, untuk lebih ditanya lagi nih, mungkin kita bisa langsung ke sesi talk show aja nih guys dengan current student, karena biar langsung nih experience-nya kita langsung dapat dari para current student. Nah, di sini juga nanti kalau kalian yang nanya-nanya tentang berhubungan dengan kehidupan di Manchester, bisa kita tanya-tanya di sini. Oke, aku kenalin dulu nih para pembicara yang sangat luar biasa hebatnya. Di sini ada Mbak Erna Rohayati, ini beliau adalah mengambil jurusan MSc Advanced Process Integration and Design di University of Manchester, dan juga Muti nih, ini juga salah satu pengurus PPIGM, mengambil jurusan Mechanical Engineering with Management di UM. Oke, aku stop share dulu kali ya. Halo Mbak Erna dan juga Muti, apa kabar nih? Halo, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah.
Wait, oke. Nah, sebelumnya nih mungkin teman-teman juga belum kenal nih sama Mbak Erna dan juga Mbak Muti. Mungkin boleh diperkenalkan diri lagi walaupun aku udah memperkenalkan diri secara singkat, dan kira-kira sekarang kesibukannya lagi ngapain aja sih Mbak sama Muti? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Erna dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Erna. Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir di MSc Advanced Process Integration and Design. Itu sebenarnya background-nya Chemical Engineering. Terima kasih teman-teman PPI sudah mengajak bergabung di acara ini. Oke. Lanjut Kak, boleh. Ya, Muti silahkan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Devlin Mutiara Simamora, boleh dipanggilnya Muti. Sekarang lagi final year, ngambil Mechanical Engineering with Management. Kesibukannya sekarang kan lagi summer vacation kan for undergraduate. Jadi aku lagi di Indonesia, lagi ngejalanin business. I'm also the head of internal events for PPIGM. Salam kenal. Wah, luar biasa nih kakak-kakak sekalian yang ada di sini nih. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kalau tadi presentasi yang agak panjang gitu kan, mungkin kalian boring, maka di sini informasinya kita rubah menjadi sesi talk show yang lebih ngobrol-ngobrol santai dengan current student sendiri. Nah, untuk kita sendiri nih Mbak, saat kita mempersiapkan saat kita mempersiapkan studi kita ke Manchester nih, keberangkatan khususnya ya. Hal-hal apa aja sih Mbak yang perlu diperhatikan gitu kan? Mungkin bisa diceritain proses kayak pengurusan dokumen saat keberangkatan, terutama kan sekarang pasti saat Mbak terbang di masa pandemi COVID pasti berbeda tentunya. Mungkin bisa dijelasin juga. Mungkin dari Mbak Erna dulu, nanti bisa dilanjutin oleh Muti. Boleh. Jadi ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya ya, karena sudah 1 tahun yang lalu di bulan Oktober. Jadi kalau misalnya bermanfaat, silakan diambil, tapi kalau sudah tidak relevan, diabaikan aja gitu ya. Nah, untuk persiapan keberangkatan sebenarnya yang paling utama adalah visa ya, karena kita harus punya izin untuk tinggal di UK. Nah, tinggal dari visa itu kita perlu merunut lagi dokumen apa yang diperlukan supaya kita bisa apply visa. Nah, untuk student sendiri kan kita harus punya CAS number atau confirmation of acceptance. Nah, ada juga program studi tertentu seperti saya chemical engineering itu yang harus menyertakan ETA certificate atau approval apa ya, perpanjangannya lupa. Nah, itu harus diurus sendiri. Nah, bisa diurus mulai 6 bulan sebelum kursus dimulai. Nah, untuk CAS sendiri bisa diurus 3 bulan sebelum kursusnya dimulai. Jadi memang harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kalau pengalaman saya mulai tahun lalu Indonesia kan sudah masuk di exemption list country ya, jadi kita memang sudah nggak perlu mengikutkan dokumen yang terkait dengan finansial lagi, seperti misalnya bank statement dan segala macam itu sudah nggak perlu. Jadi untuk student ya itu tadi hanya CAS, paspor dan juga ETA sertifikat. Nah kalau misalnya bawa dependen, mereka hanya perlu paspor gitu aja. Nah tapi pengalaman saya karena waktu itu lagi awal-awal COVID ya, termasuk di Jakarta kan lagi ada PPKM juga. Jadi saya tetap menyiapkan dokumen-dokumen itu. Jadi in case kalau misalnya diminta nggak perlu mempersiapkan lagi. Jadi lumayan menghemat waktu. Dan juga meskipun di websitenya Gov.uk sudah di state bahwa pengurusan visa memerlukan waktu kurang lebih 15 hari kerja, tapi kenyataannya karena COVID jadi akan lebih panjang durasinya. Jadi memang harus ada plan A, B, C gitu ya. Jadi misalnya pengurusan visanya lebih lama, maka apa yang perlu dilakukan segala macamnya. Nah itu kemudian karena saya bawa dependen, jadi anak sama suami, ada satu hal lagi yang perlu dipersiapkan yaitu untuk BRP. Nah, nambahin sedikit aja, tadi udah sempat ada yang nanya juga. Jadi kalau BRP itu sendiri, ketika kita apply visa, itu ada field-nya untuk ngisi tempat pengambilan BRP-nya. Jadi ada kode yang harus dimasukkan. Nah, waktu itu saya dapat kodenya dari website kampus. Jadi silakan teman-teman search sendiri aja. Harusnya itu masih ada dari tim internasional di kampus. Nanti masukkan kodenya itu. Nah, kita bisa ngambil BRP kita sekaligus dengan dependen di kampus. Dan itu enak banget karena kita bisa sekalian ngambil student ID gitu.
saya rasa itu aja sih waktu itu. Jadi nggak secara dokumen resmi nggak terlalu banyak yang harus disiapkan. Dan waktu itu kan Indonesia masih di list Amber Country ya. Jadi waktu itu hanya perlu passenger locator form. Terus kemudian karena saya transitnya di Amsterdam, jadi dari Nederlandnya sendiri mensyaratkan untuk health declaration form. Tapi ketika kita udah sampai di sana juga akhirnya nggak diminta tunjukkan, jadi tetap dipersiapkan aja itu. Wah, Mungkin oke, itu oke. saja dari saya. Siap-siap, Mbak Erna. Thank you banget nih informasinya, guys. Jadi itu dia, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, juga prosesnya agak sedikit berbeda ya, guys, dari sebelum pandemi seperti itu. Kalau dari Muti sendiri, mungkin mau nambahin? Tadi dari Mbak Erna kayak udah cukup lengkap ya semua buat kayak persiapan visa dan apapun dokumen yang perlu dibawa. Kalau dari aku paling dari pengalaman aku terbang selama pandemi, flight tuh sering banget ganti timetable sesuka mereka tiba-tiba. Jadi kalau bisa cek terus your email, jangan sampai kayak tiba-tiba dia transitnya jadi lama banget gitu. Dari pengalaman aku, kemarin aku naik Qatar, kayak dari transitnya 2 jam terus dipindah jamnya, jadi kayak bisa ketinggalan pesawat gitu. Dicek aja your email, kadang-kadang mereka masuk spam atau gimana. Terus kalau tadi ada yang nanya tentang reimbursement, kalau dia karantina sama adenya, kalau beda university kan. Nah, aku juga bakal karantina sama teman yang non-related. Nah, aku udah kontak uni, katanya boleh karantina sama orang yang bukan University of Manchester dan bukan family kita, dan itu bakal di reimburse-nya per person. Jadi nanti dibagi 2 gitu. Itu aja sih dari aku. Thank you. Oke, thank you Mbak Muti dan juga Mbak Erna. Boleh tambahin yang terkait flight tadi? Boleh. Iya, jadi benar banget memang saya kemarin pakai Garuda, penerbangannya salah satu alasannya adalah karena saya menghindari Qatar memang. Jadi saya dulu punya pengalaman kurang bagus juga dengan Qatar itu, jadi mereka itu mengganti jadwal itu nggak ngasih notifikasi ke kita. Jadi saya tahunya karena pas 1 hari sebelumnya saya cek ke website, nah itu baru tahu kalau jadwalnya berubah. Jadi memang perlu banget sih untuk survei maskapai apa yang kira-kira bisa diandalkan lah ya, karena zaman COVID kayak gini pasti segalanya akan selalu berubah gitu. Terus tadi kayaknya ada teman yang nanya ya, kalau misalnya setibanya di kita belum punya fix accommodation address gitu ya, gimana. Nah, saya dulu juga case-nya seperti itu. Jadi ketika sampai di UK, saya stay dulu di Airbnb selama 14 hari. Karena memang waktu itu kan diminta untuk self-quarantine ya. Jadi saya karantinanya di Airbnb. Nah, ketika mengajukan visa, saya ngisi alamatnya ya alamat Airbnb itu dan nggak ada masalah sih. Nanti bisa dijelaskan kenapa gitu. Oke, siap-siap. Semoga tadi ada yang nanya, membantu ya guys. Thank you banget Mbak Erna dan juga Muti untuk jawabannya. Nah, sekarang nih kita next question. Pastinya terutama mahasiswa baru nih, pasti apalagi kuliah di luar negeri, pastinya kadang mengalami culture shock nih, banyak nih ya teman-teman mungkin yang nanya ataupun yang mungkin nanti mengalaminya. Nah, kira-kira dari Mbak Erna dan juga Kak Muti sendiri, bagaimana sih cara mengatasi culture shock ini dan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru nih, khususnya kita yang di luar negeri. Mungkin bisa dari Muti dulu. Kalau aku kan pertama kali undergrad kan, itu kan pertama kali kuliah, terus langsung di luar negeri lagi, pasti kayak culture shock dan adaptasinya lebih daripada orang yang udah kuliah dulu. Kalau buat aku sih kayak banyak-banyak kalau kita ngerasa homesick, banyak-banyak dapat teman, cari teman dari societies juga. Kalau misalnya kesepian bisa reach out ke tim PPIGM, pada friendly kok orang Indonesianya, bisa ketemu, bisa main bareng. Dan other hand, kalau aku waktu itu makanannya kan di UK tuh antara kalau nggak lada garam gitu kan. Jadi not to worry, di Manchester tuh banyak banget supermarket Asian yang nyediain kayak tempe, pete gitu-gitu ada kok semuanya. Apalagi di pinggir supermarket, dia lengkap banget semua Asian food, jadi kalian nggak bakal homesick karena it's very doable to make Indonesian food di Manchester.
Benar-benar. Jadi kalian harus stay connect dengan teman-teman PPI juga nih, make up new friends biar nggak merasa sendiri. Dan untuk makanan sendiri, ingat tadi kata Kak Muti banyak banget restoran dan juga supermarket Asia. Jadi kalian nanti juga di sini bisa kayak jadi chef dadakan gitu ya. Iya. Oke. Kalau Mbak Erna sendiri bagaimana Mbak cara mengatasinya atau punya cerita-cerita tertentu mengenai culture shock itu sendiri? Silakan. Ya, saya setuju banget yang tadi ya gabung dengan komunitas teman-teman Indonesia itu sangat membantu ya karena kita jadi merasa nggak sendiri juga dan banyak teman. Terus yang paling penting juga kadang ada yang pre-order makanan Indonesia kan dan itu lumayan mengobati kangen kan. Nah itu. Terus kalau secara culture shock-nya sendiri sih nggak yang terlalu kaget-kaget banget sih, malah justru kagetnya lebih ke arah positif karena di sini tuh segala sesuatu kan sebenarnya lebih mudah ya. Semuanya itu jelas, aturannya jelas, apapun lebih mudah. Jadi mungkin sedikit penyesuaian terkait makanan dan juga cuaca ya. Banyak yang bilang kan ini Manchester atau Rainchester. Kadang sering hujan, tiba-tiba hujan gitu kan. Nah, terus untuk makanan sendiri kalau teman-teman yang Muslim mungkin di sini kan karena tadi juga dibilang kita nggak ada restoran Indonesia di sini ya. Kebanyakan itu kan Timur Tengah, mungkin lama-lama juga jadi agak bosan ya dengan rasanya dan mungkin pertama kalinya kalian akan temu di sini burger yang rasanya tuh kayak kebab ya di Manchester gitu. Jadi memang benar-benar penyesuaian terhadap makanan di sini. Terus jangan kaget kalau tiba-tiba kalian jadi pinter masak karena di sini. Mungkin itu dari saya. Iya, itu yang tentang Rainchester benar banget. Di Manchester tuh weather is very unpredictable. Jadi bawa payung aja selalu. Karena Manchester is called Rainchester for a reason. Hujan terus. Sangat random cuacanya, benar banget. Oke. Thank you Muti dan juga Mbak Erna atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih kita mungkin teman-teman sendiri mau minta tips dan trik nih, terutama terkait akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari nih Mbak, seperti makanan dan juga grocery. Nah, mungkin boleh diceritakan nih average cost-nya tuh berapa sih kira-kira untuk hal tersebut, dan gimana tips and triknya mencari yang affordable khususnya gitu. Mungkin dari Mbak Erna, habis itu dilanjutkan oleh Muti. Nah, average cost ini agak susah juga ya, karena preference masing-masing kan, tergantung gaya hidup masing-masing. Jadi kayaknya saya juga nggak bisa ngasih average-nya berapa, tapi kalau boleh sharing, kebetulan kan saya tinggalnya di private accommodation, jadi semuanya ngurus sendiri, termasuk bills, itu kan nggak included. Jadi kalau untuk gambarannya, untuk gas dan electricity itu jadi satu suppliernya itu sekitar 50 pound sterling per bulan. Kemudian untuk air itu single supplier ya untuk area Manchester ini dari United Utilities itu sekitar 50-an juga. Tapi itu pun juga tergantung teman-teman sih. Nanti kan tinggal sama siapa, berapa orang dalam satu rumah itu juga pasti akan berbeda. Nah, kemudian untuk internet saya juga harus ngurus sendiri itu. Kalau nggak pakai TV sih kira-kira mungkin 20-an pound sterling ya per bulan, tapi kalau tambah TV ya sekitar 40-an pound sterling. Nah, kalau makanan yang jelas sih kalau masak sendiri pasti akan lebih hemat ya. Kemarin kayaknya ada yang sharing di grup juga kan, itu bener banget 10 pound sterling itu cukup kalau misalnya teman-teman masak sendiri untuk belanja 1 minggu pasti cukup gitu. Nah, untuk belanja yang murah-murah kayaknya di Aldi dan Asda ya sama Lidl ya. Mungkin teman-teman bisa coba di sana. Tapi kalau saya sendiri preferensinya saya senang belanja online sih karena ribet banget kalau belanja itu harus bawa banyak barang dan kita nggak punya kendaraan kan di sini bawanya tuh ribet banget. Jadi saya mending online gitu di Tesco gitu. Oke, ya benar banget. Wah, thank you banget Mbak untuk perincian average cost-nya tadi. Nah, kalau Muti sendiri gimana nih, Mut? Aku juga tinggal di private accommodation kan, karena the final year. Average cost juga mirip-mirip sih kayak Mbak Erna, cuman karena aku tinggal sendiri, mungkin harganya lebih murah ya dari Mbak Erna. Aku tinggalnya di apartemen, jadi harga buat listrik dan wifi gitu totalnya 50 pounds. Jadi listrik itu 30 pound, terus wifi is 20-an pound, terus air dibayar per
6 bulan. Jadi average cost-nya around 20 pounds per month. Buat average cost of kayak groceries, food, terus kalau mau belanja-belanja biasanya undergrad students dari yang aku tahu ya, average cost-nya around 500 pounds. Terus kalau misalnya kalian di student accommodation, average cost-nya around 700 pounds. Gitu. Oke, siap-siap. Wah, thank you banget nih Muti dan juga Mbak Erna atas tips and triknya mengenai akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari. Nah, mungkin kita langsung beralih aja nih ke Q&A session kali ya. Beberapa juga ada yang udah raise hand di sini. Mungkin nanti bisa aku persilahkan dan nanti Mbak Erna atau Muti bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, di sini ada Mas Johan. Silakan. Ya, halo. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat siang teman-teman yang di UK. Ya, Mas mau nanya. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya pengalaman juga. Kan semenjak Indonesia masuk ke red list, saya baca di ketentuannya government UK itu kita itu cuma bisa karantin di kota London dan Birmingham. Mungkin kalau saya nggak salah juga sih. Nah, itu apakah teman-teman ada yang punya pengalaman mengenai hal ini dan kira-kira seperti apa ya nanti kita setelah selesai karantin dari kota tersebut itu menuju ke Manchesternya gitu, karena ya itu menurut saya agak sulit juga sih, karena apalagi yang belum pernah gitu. Ya terima kasih Mas, itu pertanyaan saya. Oke. Kayaknya aku bisa bantu jawab. Oke. Siap. Aku ada banyak tanya-tanya juga karena aku bakal terbang ke Manchester kira-kira bulan depan. Nah, aku udah banyak tanya-tanya sama temen yang ini buat karantina yang di London ya. Kalau di London tuh bakal tinggalnya mostly dekat Heathrow. Nah, dari Heathrow itu untuk travel ke Manchester-nya bisa naik train dari London Euston ke Manchester Piccadilly kan. Nah, dari Heathrow punya hotel, usually ada tube. Jadi you can take tube dari the nearest from your hotel, terus habis itu bisa ke London Euston-nya, baru dari London Euston-nya ke Manchester Piccadilly naik kereta yang buat antar kota gitu. Semoga bisa menjawab. Oke, semoga bisa menjawab ya Mas. Oh ya, BTW juga kalau misalnya mau naik pesawat juga bisa. Kalau misalnya emang dari setelah karantina gitu mau baliknya naik pesawat, itu karena udah termasuk transport balik ke bandaranya lagi dan bisa naik pesawat dari lagi London dan juga Manchester Airport nih setelah saya karantina. Tapi kalau misalnya mau naik kereta, itu tadi yang Muti bilang ya, seperti itu prosedurnya. Oke, thank you Muti atas jawabannya. Nah, mungkin ada Mas Brian mau nanya, silakan. Oh ya, makasih Mas Hebat. Mau tanya lagi nih, terutama mungkin ke Mbak Erna ya, yang mungkin ada bawa dependen gitu kan. Saya kan insya Allah ada rencana bawa dependen. Nah, jadi kalau visa yang kita buat, yang kita untuk gunakan di UK itu, apakah ada larangan untuk bekerja ya Mbak ya? Apa namanya, mungkin ada yang mau bekerja part-time ataupun mungkin full-time untuk yang dependen gitu kan. Soalnya kemarin teman-teman di grup sih ada yang bilang, ada yang tulisannya dicap restriction to work ataupun dicap nggak boleh kerja gitu. Nah itu apakah ada pengalaman yang Mbak Erna atau mungkin teman-teman PPI yang lain? Makasih. Oke, mungkin Mbak Erna boleh silakan langsung dijawab. Ya, oke. Jadi kalau untuk visa dependent, untuk Tier 4 student memang nggak boleh kerja. Jadi di visanya itu tulisannya memang restricted, nggak boleh kerja. Kalau memang berniat untuk kerja full time, mungkin bisa daftar visa yang jenis lain ya. Karena kalau dependent memang nggak boleh. Untuk main aplikannya sendiri boleh kerja maksimum 20 jam per minggu. Itu sih. Yang dependent itu juga nggak boleh part time ya? Nggak boleh. Dependent malah sama sekali nggak boleh kerja. Oke. Makasih infonya Mbak. Sama-sama. Oke, thank you.
Nah, ini ada beberapa chat juga. Nah, untuk yang dari Birmingham, lebih enak pakai bus or train? Nah, aku sendiri juga nggak tahu ya. Mungkin lebih enak pakai train kali ya, lebih cepat juga dan lebih nyaman dan bisa dipesan secara online dan easy to access juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, di UK apa perlu pakai app NSCS untuk ke sport events? Kan kalau di Indonesia ada Peduli Lindungi nih. Kalau di UK seperti apa nih Mbak sekarang keadaannya? Apakah harus nunjukin kartu vaksin juga kah atau gimana? Mungkin teman-teman juga mau tahu. Kalau terkait itu tergantung organizer-nya ya. Kalau memang diperlukan, biasanya sih ada aplikasi NHS yang untuk scan QR code-nya itu kan. Kalau memang diperlukan pasti akan diinformasikan sebelum kedatangan kita. Biasanya gitu sih. Oke, Kalau siap. nunjukin kartu vaksin sih kayaknya belum perlu ya. Saya sih belum pernah dimintai. Iya. Udah agak bebas kok guys di UK, nggak kayak Indo. Iya. Oke, terima kasih Mbak Erna jawabannya. Semoga membantu. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Anastasia. Kak, kalau yang masih under 18 harus di company adult yang buat karantinnya. Nah, itu gimana tuh? Adultnya masih kan sama temennya bisa. Sebentar. Nah, landing di Birmingham travel distance. Oh, oke. Landing di Birmingham travel distance ke Manchester lebih sebentar. Oh, oke, sorry. Nah, untuk yang under 18 sendiri ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tahu mengenai informasi ini? Aku bisa bantu jawab sih, Bat, ini. Oke, jadi sebenarnya kalau karantina itu kan untuk sekarang karena Indonesia lagi di red list, turis itu nggak boleh masuk. Jadi under 18 emang harus di-accompany sama adult, tapi nggak boleh nggak boleh keluarga, karena keluarga jatuhnya turis, dan nggak boleh teman juga yang nggak punya visa pelajar. Jadi sebenarnya solusinya itu bisa untuk cari teman dari PPIGM, mungkin juga bisa untuk cari tahu kalau misalnya ada mungkin adult yang akan berangkat sendiri dan bisa nemenin si under 18 ini untuk karantina bareng sama dia. Karena kalau turis belum bisa masuk untuk red list countries. Gitu. Oke, terima kasih Vindi atas bantuan jawabannya. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan guys? Mumpung ada Mbak Erna dan juga Muti di sini. Dia nanya nih, referensi toko-toko buku murah untuk membeli buku kuliah atau mostly dipinjam oleh library atau bisa diakses online. Oh, untuk buku sendiri ya, aku juga bantu jawab. Nanti mungkin Mbak Erna dan Muti bisa nambahin. Untuk buku sendiri bisa diakses online library ya. Selama ini aku juga selama pandemi aku nggak ke sana dan itu super lengkap gitu loh. Online library-nya tinggal akses aja, login students, pakai IT account, dan itu bisa diakses secara online, bisa di-download juga bahkan beberapa jurnal yang kita butuhkan nanti saat di sana. Seperti itu sih kalau untuk online library-nya sendiri. Kalau untuk fisik book-nya aku belum punya pengalaman sih. Mungkin dari Muti dan juga Mbak Erna ada mau ditambahin? Ya, benar banget sih. Kalau di kampus saya di University of Manchester itu perpustakaannya lengkap banget. Jadi hampir semua referensi yang saya perlukan itu available online, termasuk buku-buku juga bisa diakses online. Kemudian untuk buku offline juga bisa dipinjam. Kalau memang lagi tersedia, nanti bisa click and collect gitu. Jadi kita bisa minta buku itu untuk diambil. Nanti tinggal mereka akan email kalau misalnya bukunya sudah diambil, tinggal datang terus dibawa pulang gitu. Jadi memudahkan sekali sih. Oke, siap. Terima kasih. Muti ada tambahan? Udah cukup kayaknya. Oke, siap. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya kali ya, supaya kita habis ini juga masih ada sesi berikutnya. Dari Mbak Nina nih, silakan Mbak Nina. Halo, selamat malam dari Jakarta, selamat sore kalian teman-teman di Manchester.
Saya Nina. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mau tanya, untuk sekarang apakah fasilitas kampus itu udah bisa diakses ya? Maksudnya diakses in person, apakah kayak library, kemudian mungkin sport center atau yang lain itu udah bisa diakses. Kemudian kan tadi kalau kebetulan saya mungkin akan terbang ke sana juga awal bulan depan, itu lebih preferable untuk teman-teman nyaranin karantinanya di London atau di Birmingham. Terus mungkin yang terakhir nih spesifik ke Mbak Erna, ya Mbak, ada tips and trick nggak Mbak untuk survive postgraduate di sana? Kebetulan saya juga programnya master. Makasih, salam kenal semuanya. Thank you Mbak Nina. Mungkin bisa dijawab dari pertanyaan pertama ya. Boleh Muti dulu mungkin? Buat facility di UK, buat di University of Manchester, selama pandemik selalu bisa diakses, tapi beberapa library harus di booking dulu terlebih dahulu di websitenya University of Manchester Library. Terus buat yang kayak kantin gitu-gitu nggak ada sih kalau sekarang di kampus. Jadi yang hanya bisa diakses hanya library-nya. Dan itu pun beberapa harus di-book terlebih dahulu. Oke, sip. Mbak Erna mungkin mau tambahin mengenai question pertama sebelum kita ke question kedua? Udah cukup sih. Oke, siap. Kalau question kedua sendiri, kalau aku sendiri prefer di London sih dibanding di Birmingham. Walaupun Birmingham lebih dekat ya daripada London. Karena mungkin di London lebih banyak juga pilihan hotelnya. Setelah itu mungkin aksesnya juga bakal lebih mudah ke Manchester, walaupun sama-sama mudah juga. Nah, kalau dari Muti sendiri, kenapa nih? Muti sendiri di London atau di Birmingham nih? London, soalnya London. lebih accessible buat trainnya dan lebih gampang aja sih daripada Birmingham. Benar banget. Oke, mungkin bisa langsung pertanyaan ketiga yang spesifik ke Mbak Erna sendiri, tips and trick nih survive as a postgraduate student. Ya, ini Mbak Nina postgraduate master juga ya? Soalnya beda mungkin kalau yang PhD. Iya, master. Oh iya. Ya, sebenarnya bukan tips and trick ya, kesannya saya gimana gitu. Ini sharing saja sekedar pengalaman saya. Jadi kalau untuk master di kampus saya di University of Manchester, itu memang cukup intens ya, karena waktunya kan 1 tahun, jadi hampir nggak ada liburnya. Libur ketika Easter maupun Christmas itu pun biasanya sebelum libur tuh dikasih coursework dulu. Jadi meskipun libur tetap harus ngerjakan tugas. Jadi memang harus pintar-pintar bagi waktu, karena kadang tugas itu datangnya hampir bersamaan deadline-nya, dan ya itu kuncinya lebih ke bagi-bagi waktu sih kalau menurut saya. Thank you Mbak Erna. Muti, Mas hebat. Oke, thank you. Thank you juga nih Mbak Erna dan Muti. Ini juga pertanyaan Mbak Nina mengakhiri sesi talk show pada kesempatan atau event pada hari ini. Thank you banget Mbak Erna dan juga Muti atas insight-nya dan juga tips and trick-nya untuk teman-teman current student, incoming student yang akan datang ke Manchester. Dari kalian sendiri ada closing statement mungkin buat teman-teman yang mau datang? Boleh dari Mbak Erna dulu. Mungkin ini aja ya, kalau dari saya, kalau misalnya teman-teman itu sudah kepikiran aja untuk study di sini, itu pasti teman-teman punya kemampuan. Jadi just do it and find the how later gitu. Jadi caranya gimana, nanti aja sekalian dikerjakan pasti akan tahu gimana caranya. Terus yang kedua, ini satu yang saya pelajari dari salah satu host Airbnb yang dulu saya inopi di tahun 2016. Jadi katanya di UK itu nobody pays the full price gitu. Jadi nggak ada yang bayar full di Inggris. Jadi silahkan teman-teman cari, pasti banyak deals untuk student, termasuk tadi yang udah disebutkan Kak Haibat ya, Uniday, Student Beam, dan itu banyak diskon yang bisa dimanfaatkan teman-teman yang lumayan untuk bantu ngatur budget bulanan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erna atas closing statement dan juga insight-insight sebelumnya. Terakhir, Muti, closing statement-nya.
Thank you buat udah diajak jadi speaker hari ini. My tips ya, enjoy your time in Manchester, jalan-jalan kalau bisa. It's a once in a lifetime opportunity, jadi have fun. Oke, thank you. Ingat ya guys, have fun. Kalian di sini study, jangan lupa juga untuk enjoy kehidupan kalian dengan gabung PPI mungkin dan make a friends seperti itu. Oke, thank you banget untuk Muti dan juga Mbak Erna atas kesempatan dan juga waktunya. Semoga kalian semua bisa mendapatkan insight-insight dari mereka yang luar biasa ini. Dari aku, sekian. Mungkin aku kembalikan ke Feli untuk sesi berikutnya, guys. Thank you so much. Silakan, Feli.